형 let's go 저 건물을 찾으러 Oke teman-teman, kami setelah mampir Surabaya kami sudah di Desa Mulawari ya. Tinggal kalian. Kau Leo. Iya. Oh, beli lagi tuh nang. Iya kan yang itu warna ungu. Tuhan. Bakso. Halo Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan kami dari kelompok Putri Cerita. Pada kesempatan kali ini kami telah sampai di suatu kawasan situs sejarah di Tanah Karo yang letaknya ada di Desa Seberaya, yaitu kawasan Putri Hijau. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Glenn Abdullah Tabarus. Saya Leonel Salam Liara. Saya Gamal Kumit. Saya Farid Fadlan. Saya Destinda Danang Purba. Saya Gigi Dik. Saya Salbrina Brutarika. Selamat menyaksikan keseruan dari kelompok kami. Yeay! Bang, kami bang. Ya sih lo kena main-main. Ini jeneng Rana. Rana udah Lepas saja Adi. Lanjut bang. Adi pantang. Sini aja. Ikhlas kunci. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk menjadi anak yang lebih baik dan takut kepada Kami.
inilah dia kediaman dari legenda Putri Hijau yang dimana terletak di sebelah Seberaya. Dapat kita lihat di sebelah kanan saya. Di sana juga ada seperti semacam persembahan yang diberikan oleh masyarakat di sini. Jadi biasanya masyarakat yang ada di sini itu berdoa dan juga meminta pertolongan mungkin. Jadi ini dia kediaman legenda dari Tanah Karo, yaitu Putri Hijau. Sejarah yang ada di Putri Hijau yaitu saudara dari Meriam Puntung yang terletak di Sukanalu, tapi saudarinya yaitu si Putri Hijau ada di desa Seberaya tersebut ini. Kuta Taenda, Kuta Seberaya. Jadi mohon maaf kami menini bulang kami, adi mungkin kami terganggu ibas keluhan kami ijen. Jadi ini dia kediaman dari situs sejarah yang ada di Tanah Karo, khususnya di desa Seberaya, di mana ini situs dari salah satu sosok yaitu Putri Hijau yang berada di desa Seberaya ini, yang dimana kalau kita lihat struktur bangunannya itu menyerupai atap dari budaya Karo sendiri, yang dimana dengan tema ataupun unsur temanya yang penuh dengan berwarna hijau, mulai dari kain yang berwarna hijau, tembok yang berwarna hijau, dan juga jika kita geser ke sebelah kiri ada pondok juga yang berwarna hijau. Tapi jika dilihat pondok ini dia itu lebih ke unsur tema budaya Minang yang dimana bentuk segitiga. Mungkin di sini biasanya masyarakat menggunakan tempat pondok ini yaitu sebagai tempat untuk bercerita mungkin dengan temannya, atau mungkin ada suatu kelompok yang kesini mereka berteduh terlebih dahulu di pondok ini seperti itu. Jadi ini keseruan dari kelompok kami, kelompok Putri Hijau. Bagaimana kelanjutan video kami, tetap saksikan bersama kelompok kami. Sabi sini anak sekolah kepala desa ngurus sering. Oh, berarti Kedai pas di kedai samping tadi samping kepala desa. Bisa samping tadi apa kepala desa, kepala desa. oke. Terus kami ini. Oh, terus dia dah. Samping los karelit kan kantor kepala desa, sampingnya di kedai dia. Oh, oke. Sudah, Bi. Oke, gas. Lebih seru sekarang dia daripada. Yang ketaran yang masuk ke dalam sekolahnya apa pinggir jalan? Pinggir jalan itu, Pak. Yang pinggir jalan SMA 2 yang sebelah sini. Iya. Yang sebelum kantor bupati. Sebelum kantor bupati SMA 2, Pak. SMA 2 ya. Bupati baru SMA 2. Tadi dia udah pernah juga ada yang nantah. SMA 1 dan SMA 2 nggak tahu lagi. Yang kalian cari ini mengenai cerita tembut-tembut ya? Iya, Pak. Putri Hijau, Pak. Putri Hijau? Iya, Pak. Ya kalau Putri Hijau udah salah alamat lah kalian. Oh. Aku pewaris daripada tembut-tembut, bukan pawang daripada Putri Hijau. Jadi kalian sebetulnya mau apa tadi ceritanya? Kami tadi pertamanya mau nyari informasi Putri Hijau gitu, Pak. Maunya? Iya, cuman kalau tembut-tembut ini pun nggak apa-apa, Pak. Kok
bisa lari ininya kalian. Cuman gini dia. Kalau cerita mengenai Putri Hijau katanya kemarin ada kalian orang Karo ini? Ada Pak, semua orang Karo Pak. Semua? Tahu kalian pencipta lagu Priksi 22? Rahmat Sis Barus. Orang Tiga Panah ini. Nah, ini informasi ya. Kalau yang tahu, karena kemarin itu dia bikin cerita film pendek katanya. Backgroundnya maunya tembuk-tembuk ini. Dia datang ke rumah ini. Jadi yang mengerti katanya mengenai sejarah Putri Hijau ini katanya orang Kubu Colia. Siapa orangnya saya nggak tahu gitu. Mungkin kalau misalnya mau kalian korek informasinya, mungkin bisa kalian cari informasinya itu melalui dia gitu. Nomor HP-nya kemarin. Nggak ada udah simpan siapa namanya dia salah ini bukan, atau ini nomor yang ini Benson Kaban ini. Nah, dia orang apa namanya, orang seni memang. Jadi dia yang mau bikin layar pendek ini, film layar pendek ini, lalu ya dibawanya pengantarnya itu kemarin itu ya Rahmat Sis Barus ini. Atau lagunya nggak pernah kalian dengar ya? Belum. Adina banci turang nande karo seperpanana mit bagi hatiku kita, itu biasanya dalam apa, perkawinan. Nah, itu sering itu dinyanyikan itu. Nah, terus Benson Kawan ini kalian jumpai. Kapus pula kayaknya nomornya kemarin. Karena gini, tujuan kalian itu kan mau sejarah Putri Hijau. Nah, memang kalau sejarah Putri Hijau itu ya tertentu orangnya, karena versinya udah banyak. Ya kalau aku nanti yang menceritakan kan nggak etis lagi, karena aku pewaris daripada tembut-tembut. Tahu kalian tembut-tembut apa? Kemarin 17 Agustus keluar pawai dia. Yang topeng-topeng itu. Oke. Jadi kalau yang lebih sering mungkin kalian dengar itu gundala-gundala katanya. Gundala-gundala. Nah kalau gundala-gundala itu kalau di Surabaya ini kan nggak ada gitu. Yang ada itu tembut-tembut. Kalau di YouTube kan adanya, biasanya kalian nampak itu. Inilah ini kira-kira topengnya. Iya. Ya kan sering kalian nampak aturnya itu. Nah jadi gimana? Mau kalian teruskan ini ke Putri Hijaunya apa mau sejarah tembut-tembut ini? Kalau Putri Hijau aku nggak ngerti. Gini aja Min, kalau apa lebih baik tembut-tembut aja dulu. Nanti kalau Aku bisa aku ceritakan, tapi nggak nyambung dengan orang lain nanti, karena aku sendiri sudah pernah kena
Jadi aku ke Meriam Puntung, Sukanalu. Tahu kan Meriam Puntung? Udah ke situ kalian? Nah, jadi itu kan pecahan dari cerita sejarah Putri Hijau ini itu ke sana. Kan gitu. Jadi pecah lah kan. Ke situ aku. Nah, ada nenek-nenek di situ sudah umurnya itu ya bisa dikatakan sudah 90 tahun ke 98 tahun itu. Entah yang mana nggak ingat lagi aku. Yang jelas dia menceritakan kalau itu berkaru sekali. Nah itu salah gitu loh. Itu maksudku meluruskan itu. Jadi yang aku tahu itu dia itu ditemukan oleh Marga Milala. Jadi dia udah otomatis guru Milala gitu. Nah apa kelebihan dia? Tentu sudah ada. Karena kita harus bisa memahami cerita zaman tempo dulu dengan zaman sekarang. Semua yang zaman sekarang, yang dulu itu enggak logika dan tidak masuk di akal. Jadi di situ perbedaan perbandingannya. Karena kalau betul atau tidak, aku waktu masih umur sebesar ini, kelas 3 SD lah, dia ini udah kelas 5 kan, kelas 3 SD, rambutnya masih pernah aku nampak digulung sebesar bola, inilah digelindingkan gini, panjangnya belum main rambutnya. Rambut dari si Putri Hijau. Putri Hijau itu katanya benar atau tidak kan kita nggak tahu karena wujudnya nggak pernah aku nampak. Tapi inilah katanya rambut Putri Hijau. Kalau dipegang memang kayak rambut kasar, nggak halus. Kalau rambut kita kan halus, gitu, kasar dia. Nah itu sejarahnya sedikit. Nah karena memang aku sudah juga pernah ke lobang apa namanya Embang Lopiri ini, katanya itu ada gua di situ dia dulu dilahirkan. Nah aku udah pernah ke situ. Dulu guanya itu sebesar ini ada, ya. Jadi kalau kita ada pertunjukan band gitu, itu band itu bisa main di situ, kita nonton dari sini. Nah, itu sampai besarnya lubangnya. Kalau sekarang kepala kita aja udah susah masuk gitu. Karena apa? Itu jurang. Jadi rembesan apa musim hujan kayak gini, pasir tergerus menutupi lubang itu. Jadi kalau dulu itu waktu masih aku kecil itu apa namanya? Hujan begini berteduh di situ, bakar api enak. Nah di bawahnya itu ada pohon beringin, keluar mata air, jernih banget. Nah itu kalau cerita bagaimana sejarah sebenarnya sih, aku hanya dengar cerita sepotong-sepotong, nggak bisa macam ini karena ada perjalanan dia katanya dari sini, kenapa maka bisa sampai di Gili Tua. Nah, macam ada kerangan si Ciger, kenapa maka jadi kerangan si Ciger dinamakan itu karena dia dulu sampainya di situ pas siang gitu. Sampai sekarang kerangan si Ciger itu kata orang kan angker, tapi aku nggak pernah sih. Kalau ke Putri Hijaunya sendiri ya sering memang aku apa namanya ya kebetulan adik sebuyak bapakku, sepupu namanya kan, sering naruh bunga ke sana. Kalian tadi udah ke sana belum? Udah. Karena ada itu balai-balai pendopo itu. Nah itu adik belum bikin. Adikku saudara sepupu. Jadi dia dulu bangun. Itu dulu kan sekarang ini karena enggak ini tuh. Dulu dia bersihin itu semua. Jadi kita tamin rumput apa semua. Sekarang nggak diurus lagi. Setelah diurus kayak begitu, ya kenakalan remaja terjadi di situ. Pastinya ya macam kayak kalian nganggur-nganggur gitu, merokok apa segala, udah nyerah di tempatnya itu gitu. Makanya udah nggak lagi dibersihkan. Ya sebetulnya isinya bukan itu. Makanya tadi aku bilang sejarah yang begituan itu harus bisa dibedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini kita sudah beragama. Kalau zaman dahulu namanya agama apa?
Apa namanya? Superman itu. Inilah kelemahan sekarang anak sekolah yang sekarang ini. Tidak belajar sejarah lagi. Itu kekurangan. Kenapa? Kalau zaman dahulu itu pemenang bilang itu kan cakap karo. Kalau bahasa Indonesia itu animisme. Atau bahasa karonya lagi pemenang itu kan halusnya perbegu. Iya kan? Nah, kalau kita mau ngorek sejarah lagi, ini sekarang macam di Pusuk Buhit. Itu kan angker itu. Tahu Pusuk Buhit? Enggak ya? Bahasa Mosir. Jadi pusatnya keturunan orang Batak katanya itu di situ. Nah, situ pun angker kan. Makanya orang masih sering berritual, bikin sesajen. Nah, kalau kalian lihat tadi itu kan udah apa piagam dari kedutaan besar. Biar gitu. Berarti untuk apanya itu tadi udah direnovasi berapa kali, Pak? Kalau itu yang aku tahu, selama aku tahu di sini tuh, kalau tempatnya itu mungkin ada 3 kali. Jadi itu dulu kan karena nggak diurus sama abang dulu, adik itulah kan. Akhirnya, disitulah pintarnya kadang pemerintah ini, nggak fair. Waktu kita benahin pakai biaya sendiri, masuk Pemda gitu. Jadi setelah bersih di temboknya, terus waktu kita bikin pendoponya itu dibangunnya tulisan yang di depan ini tadi di pasar tadi. Jadi apa namanya, untuk mengirit biaya, karena kita kan swasta, biaya sendiri. Nah, di situ nggak fairnya kadang pemerintah ini. Terus yang paling banyak itu selalu yang bersih-bersih datang yang nyembah-nyembah apa itu ini. Itu orang luar. Ada orang Cina, ini orang India gitu. Makanya dari orang di luar sana. Makanya sejarah ini juga kadang kan macam kerajaan Istana Maimun ini katanya Putri Hijau dari Galuh. Datang orang Toba bilang Putri Hijau dari Galuh, nggak ada itu. Ini buktinya semua. Makanya udah ada juga siapa itu raja apa orang Toba juga, orang Simalungun ini kan udah datang dia manggil apa itu Putri Hijau. Tahu apa katanya? Udah kotor tempatku ini katanya, makanya aku udah malas kesini. Nah, itu ada benarnya, Jadi walau sebenci-benci apapun dia, kalau dia di sini lahirnya, itu pasti ingat dia terus. Sama kayak kita yang hidup di manusia ini. Sejahat apapun orang tua kita, pasti kita akan merindukan orang tua kita. Betul nggak? Betul. Kenapa? Dia yang melahirkan kita bilang. Makanya anak-anak pada umumnya itu, kita sebagai manusia lebih dekat selalu kepada ibu daripada bapak. Itu isinya. Karena apa? Dia yang melahirkan kita. Jadi ini pun sebenci-bencinya dia, walaupun dikutuknya sebenarnya ini, ya ini termasuk dikutuknya kan. Makanya Anda sebenarnya nggak bisa maju katanya, betul. Karena apa, satu sama lain nggak ada yang apa, cuman ada istiadatnya aja yang katanya gambaran ada istiadat pun. Tak lagi. Macam orang ini cerita kemit, lo kemit itu mana dia tahu itu? Dia orang kemit dia harusnya tahu, dia pelajari itu. Kenapa maka dia bisa di situ? Cuma ada bisa pula orang marga Kemit pula yang menempati Kutabala itu. Nah, ada sejarahnya, tapi dia pasti nggak mau tahu kan? Enggak kan? Iya. Kalau aku karena keturunan tembut-tembut, ya besar-besar di Medan, aku lama, 17 tahun aku di Jawa. Pulang lagi balik ke sini untuk menjaga barang ini.
tumbuh-tumbuh ini. Karena apa? Itu barang mahal. Nah, jadi kalau ceritakan sejarah bagaimana perjuangan orang Karo ini dulu di ini, ya adanya sebetulnya. Karena kalau ku tunjukkan nanti bukti-buktinya adanya sama aku, apa peluru itu pun barang aneh. Barang aneh. Kenapa maka barang aneh? Mungkin sejarahnya pernah cerita-ceritanya asal dikeluarkan tembok-tembok Subraya pasti hujan katanya, iya kan? Tapi kalau seandainya ada nanti ceritanya tembok Subraya bisa dilowari dan katanya, itu bohong, ya. Sejarahnya itu adalah perkawinan Semarga. Nah, perkawinan Semarga karena Sembiring sama Sembiring. Karena itu dulu sejarahnya yang kisah nyatanya. Sembiring Depari sama Sembiring Milala. Nah, kalau enggak dia dulu itu khusus untuk apa namanya mediator. Mediator itu mediasi untuk pemanggilan roh. Kalau zaman dahulu itu kan, ya ini cerita lagi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kan orang menanam padi, nanam jagung. Waktu kapannya cocoknya di daerah ini ditanam? Contohnya, kerja tahun di Seberaya dengan di Batu Karang dengan di Suka nggak pernah bisa sama, misalnya. Atau daerah-daerah yang lain, taruh Makalan Jaya lah gitu. Nggak pernah bisa sama. Iya kan? Nah, disitulah kadang fungsi tumbuk-tumbuk itu dipanggil orang. Contohnya rumah kawan jahe, panggil. Kami mau nanam di sini, kapannya yang cocok? Ditanyalah roh halus melalui tumbuk-tumbuk ini sebagai mediator. Nah, akhirnya apa? Karena dibutuhkan selalu di situ orang menanam perlu air. Karena tumbuk-tumbuk ini datangnya dari kayu yang disambar petir, identik dengan datang hujan. Betul nggak? Kan nggak mungkin panas terik datang hujan atau datang petir, kan gitu. Panas, apa namanya, hujan panas pernah ada, itulah hujan balu namanya, hujan si mate-mate kata orang. Panas dia tapi nggak deras, gerimis gitu, ya kan? Nah, jadi ya itulah sejarah tumbuk ini, itu alat mediator untuk pemanggilan arwah, roh, bukan arwah, roh. Untuk menanyakan kapan musim tanam. Itulah tandanya kalau tadinya itu tidak ini, karena tidak sama semua gitu. Makanya pesta tahunan itu merdang merdem lasari krina tiap putra. Nah, paling Gundari adi engkai makali siseri dikombinasikan dengan liburan anak sekolah bulan meriah. Adi Naila bagai lah untuk siai. Jelas? Nah, itu sedikit lah sejarahnya bahwa itu tembok-tembok itu pokoknya. Entah ada kalian dengar nanti gundala-gundala. Nah, itu ya orang yang bikin. Nah, contohnya banyak udah sekarang topeng yang diciplak-ciplak lah. Jadi ya aku ini namanya aku bikin, aku ini namanya aku bikin. Karena tembok-tembok Subraya ini dia punya ciri khas, nggak bisa ditiru. Itu udah banyak itu yang niru. Orang-orang pintar semua udah banyak yang niru, nggak ada yang sama. Nah, itu kelebihannya tembok-tembok ini. Nah, jadi kalau kalian nggak pernah berkecimpung di situ, kalian yang kuceritakan ini tidak percaya gitu. Karena aku sudah ngalu-ngalu Megawati buat kesini, Guru Soekarno. Ya kalau pembesar-pembesar, kalau bupati apa semua, gubernur, yang paling sering dulu itu inilah Pak Rudolf Pardede, karena dari PD Perjuangan dulu. Waktu masa-masa, ya kalian mungkin masih kalian ingat, kalau DPR Bon Purba katanya, dari rumah Tuan Jaya. Bon Purba. Enggak ya? Dia dulu ketua DPR itu masa-masa dia itu dulu. Karena dia harus balik lagi. Padahal dia udah bawa oksigen. Tahu oksigennya? Alat dalam itu. Nah, ternyata balik lagi. Karena apa?
Karena makin kecil katanya lubang. Kalau nggak katanya di tengah, sepertiganya itu main bola pun bisa di dalam. Ya main bola macam futsal lah, bola lawan bola kaki yang 11 orang, yang futsal lah. Kira-kira begitu luasnya. Nah setelah dari situ ada beberapa lubang yang untuk keluar di situ. Makanya yang angkernya itu dan yang sering dipacu itu yang bentuk makam panggilan ikan. Itu yang angker sebetulnya. Makanya percaya atau tidak percaya, tanam-tanaman di dalam itu kalau didatangin sama nenek ini, itu jadi obat yang paling ampuh. Obat paling ampuh, ramuan tanam-tanaman. Tapi kalau kamu cari sekarang, nggak akan pernah ada. Cari daun yang ini, cari yang ini, itulah obatmu. Itu pasti mujarab. Kalau dicari nanti nggak ada itu. Tapi kalau sudah dia yang menentukan ada katanya, ya ada. Kenapa itu? Cuman, nah itu di situ nggak bisa ini. Karena yang kalau menurut abang kalian yang adik aku itu, karena ada pohon kayu itu besar itu dulu dikorek itu pernah ada keluar air. Nah, bisa kali dicuci muka diminum. Nah itu satu. Yang kedua, pernah dilihat orang katanya melilit di poni ular besar. Nah dia, ya kalau orang-orang pintar bilang, kalau nenek itu lagi di sini itu aromanya harum. Tapi kalau lagi dia nggak di situ itu nggak ada apa-apa. Nah jadi yang sekarang itu yang jelas itu, yang begitu-gitu kita hargain lah, jangan kita rusak. Kalau yang sekarang ini kita tengok udah banyak yang merusak. Tapi itu dialah kan. Kalau bisa sudah kita pelajari jangan. Oke, apalagi yang perlu kalian tanyakan? Yang sebisa saya jawab, saya jawab. Aku kadang kuperhatikan anak sekolah yang datang sama aku. Aku panjang lebar cerita capek-capek, nggak masuk satu. Kenapa? Karena nggak masuk di akal cerita ini. Ini belum lagi nanti diceritakan masalah macam di albumnya ini, kita tembuk-tembuk dibilang. Kalau mau kalian lihat buktinya, ini lah lukisan yang ini. Ini masih bapak saya melukis cucunya. Ini yang ini semua ini abang kalian, anakku. Adik A, bapak bekas tanda dengar semua pusaku. Kempuna si laki si tua si bantu betul. Dia bakatnya melukis. Nah ini pun bakatnya melukis yang paling kecil. Cuman yang belum dimunculkan kali, tapi makanya alat-alat lukisnya semua udah dilengkapi semua, mana karena dia ada juga bakat. Kalian rata-rata kelas 1? Iya. Apa lagi? Kawan ini kucak orang terus ini. Kam, nih buka kalau saya. Kam, kan terkandung. Kami pak. Lang, Purba. Hah? Purba Janari. Purba rumah Brestari. Purba rumah Brestari. Tapi karena jetari mungkin. Kawan jahe. Kawan jahe. Nindu pagi lit si majakan losah naik di Jemarga Depari. Sungkun du sejarah na. Ibulang na ya dum kami tidak nari. Ikut dari Makassar tadi. Cuman kalian bumbu na yang tadi. Kamu kalau purba ada arahnya buka kamu kalian bubu. Namun bagian lagi tak bagi kali pertuturan tak sadaya sebab ia serius kun dua nari begini cerita kuai. Agen nindaka kemita bagaimana? Kamu kemit Janari nak? Seberapa ya Pak? Eh?
Isip bapak di sana. Jackson Kemit Pak. Hah? Jackson Kemit. Dia sebenarnya dia harus balik lagi. Padahal dia udah bawa oksigen. Tahu oksigen kan? Alat dalam itu. Nah, ternyata balik lagi. Kenapa? Karena masih kecil katanya lubang. Kalau nggak katanya di tengah pertiganya itu main bola pun bisa di dalam. Ya main bola macam futsal lah. Lapangan bola kaki yang 11 orang, yang futsal lah. Kira-kira begitu luasnya. Nah setelah dari situ ada beberapa lubang yang untuk keluar di situ. Makanya yang angkernya itu dan yang sering dipacu itu yang bentuk makam panggilan itu yang angker sebetulnya. Makanya percaya atau tidak percaya, tanam-tanaman di dalam itu kalau didatangin sama nenek ini, itu jadi obat yang paling ampuh. Obat paling ampuh, ramuan tanam-tanaman. Tapi kalau kamu cari sekarang, nggak akan pernah ada. Cari daun yang ini, cari daun yang ini, itulah obatmu. Itu pasti mujarab. Kalau dicari nanti nggak ada ini. Tapi kalau sudah dia yang menentukan ada katanya, ya ada. Kenapa itu? Cuman, nah itu di situ nggak bisa ini. Karena yang kalau menurut abang kalian yang adik aku itu, karena ada pohon kayu itu besar itu dulu dikorek itu, karena ada keluar air. Bisa cermin lagi, cuma kuat diminum. Nah itu satu. Yang kedua, pernah dilihat orang katanya melilit di poni ular besar. Nah dia, ya kalau orang-orang pintar bilang, kalau nenek itu lagi di sini itu aromanya harum. Tapi kalau lagi dia nggak di situ itu nggak ada apa. Nah jadi yang sekarang itu yang jelas itu, yang begitu-begitu kita hargain lah, jangan kita rusak. Kalau yang sekarang ini kita udah banyak yang merusak. Tapi itu dialah kan. Kalau bisa sudah kita pelajari jangan. Oke, apalagi yang perlu kalian tanyakan? Yang sebisa saya jawab, saya jawab. Aku kadang kuperhatikan anak sekolah yang datang sama aku. Aku panjang lebar cerita capek-capek, nggak masuk satu. Kenapa? Karena nggak masuk di akal cerita ini. Ini belum lagi nanti diceritakan masalah macam di albumnya ini, cerita tembuk di dia. Kalau mau kalian lihat buktinya, ini lalu lukisan ini. Ini masuk bapak saya melukis cucunya. Ini. Yang ini semua ini ya. Abang kalian anakku. Adik A, bapak bekas tanda dengar semua pusaku. Kempuna si laki si tua si bantu betul. Dia bakatnya melukis. Nah, itu bakatnya melukis yang paling kecil. Cuma yang belum dimunculkan balik, tapi makanya alat-alat lukisnya semua udah dilengkapi semua yang karena dia ada di dalam. Kalian rata-rata kelas 1? Iya. Apa lagi? Kawan ini kutu paling seru sini. Kam, nih buka kayak kam. Kan kando. Kemit Pak. Lang Purba. Hah? Purba. Purba Janari. Purba rumah berestari. Purba rumah tadi. Tapi karena jetari mungkin. Nah, kawan jahe. Agak baca ya. Nindu pagi lit si majakkan losah naik di Jemar Gadopari. Sungguh sejarah nak. Ibu ulang naya dung kami tidak nari. Ikut dari rumah tadi. Cuman kalian buku yang tadi tempat purba diarahkan buka paling dulu. Namun bagi lagi tak bagi kali pertuturan tak
Sada yang sebab ia serius kun gue nari begini cerita kue. Agen nindaka cemita oke. Kamu ke Janari nak? Sebenarnya Pak. Eh? Isi bapak itu yang mengerti cerita Putri Hijau ini ada orang lucu dari mana siapa orangnya? Kalau mau bilang enggak. Katanya kemarin begitu. Karena aku nggak kenal orangnya. Kalau kenal tadi kan bisa kuhubungin ini apa ya? Lalu nak tutur uga perdalin na kai kri lalu naka kita merasakan atau cerita pelajaran anda itu buat tutur na kai kri. Suka pagi waktu namo bagi apa kena? Cuman ular per bagian anda ya untuk menaku lah saya laku kujape rumah laku anda ya. Jadi ngatur-ngatur sebagainya sekali narik harus saya bilang biasakan punya janji. Endo untuk menang menciliar cikikan harus keju. Mungkin nggak sopan gitu Pak. Kamu dikenal sini apa gitu Pak? Nama dulu lah misalnya gitu Pak. Biar tahu kami. Nama asliku, nggak usah beli-beli. Oh, iya. Nama kamu siapa Pak? Iya. Aku namaku begini ya, seperti yang aku bilang tadi, narasumber dibilang tidak dibilang aku menceritakan gitu. Bisa dikatakan narasumber ini ya gimana ya? Nanti bisa dicari orang terus nanti aku karena itu sepotong-sepotong. Yang jelas aku sebetulnya tidak menguasai cerita Putri Hijau, tapi aku keturunan generasi keempat dari yang menciptakan Tembut Seberaya. Nah, namaku Dwi Kora Sembiring Depari. Dwi Kora Sembiring Depari. Kenapa maka Dwi Kora? Nah, ini benar sejarahnya. Jadi kalau dilihat dari namaku, kalau kita belajar sejarah, ini pasti kelahiran tahun 65. Karena apa? Di situ terbit Trikora, pembebasan Irian Barat. Masuknya invasi Papua Irian ke Republik Indonesia. Jadi itu sejarah. Jadi mungkin perban gope waring gelap motor pekari ngaka tentu Dapat. Jadi mulai kami sehat-sehat keluarga Krina bisa nama Amin. sampai cepat sehat. Amin. Cek enda arah kami nari rabo galang mah sebagai tanda meriah ukur arah kami begini. Artinya luruskan siti lid mereka penukur gula. Iya. Mau bagi saja ngena, Oh, ya. ya bocor. Lah bawa kumata duitnya, lo kena walau kenenda lalu kaipe. Artinya adi penukur gula bercakap karo, tepat selalu kembali harus pukulan. Membuang ke kena, adi naik lali upah pukulan. Nah cuman adi iban turin sinai, biasa manu. Engkai maka pas kerja pagi intan empau kena, lit manuk megersing. Jangan kalimbu harus bersika, manuk pukulan ini harus bersika. Nah jadi enda ban kena tanda terima kasih, mau bagai pukulan, ulan nindu galakiti namanya saja. Ayah bujur ya. Walau kenya, nah bujur. Ya, mungkin ada gaya. Cuman enaknya si cerita kena ngai, maka merkena ya ulat lecet ini kena. Ya. Jadi mulai kami. Nah, jalannya kena anak ya. Busur melala ya kita. Salam kali orang tua kena. Kita.